Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan belajar tentang Dart, bahasa pemrograman yang akan menjadi fondasi dari Flutter. Judul video kali ini adalah Tutorial Object Oriented Programming atau OOP menggunakan Dart. Terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pertama tentang dasar kelas dan OOP, bagian kedua konsep lanjutan OOP, dan terakhir kita akan bahas tentang error handling. Mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan environment dari Dart. Pastikan kalian sudah menginstal Dart. Di sini kita contoh pengecekannya menggunakan Dart version untuk mengecek versi Dart SDK yang disimpan. Kita mulai bagian pertama, dasar kelas dan OOP. Terkait kelas dan objek. Mari kita pahami dulu konsep kelas dan objek itu sendiri. Bayangkan kelas itu seperti cetakan kue. Cetakan ini menentukan bentuk, ukuran, dan karakteristik kue yang akan kita buat. Contohnya di sini, cetakan ini dapat menghasilkan dua objek dengan bentuk yang berbeda. Objek kue pertama berbentuk kotak, dan objek kedua berbentuk segitiga, yang dihasilkan oleh sebuah cetakan yang sama. Kita akan berikan contohnya di sini. Contoh kelas mobil dengan penamaan menggunakan format Pascal Case, yaitu penamaan huruf kapital di awal dan huruf kapital di kalimat setelahnya. Propertinya kita beri properti warna, merek, dan tahun. Lalu kita beri sebuah konstruktor untuk inisiasi nilainya. Nilai diinisiasi ketika kita memanggil kelas tersebut, dimasukkan ke dalam atribut. Kita panggil di dalam sebuah fungsi main. Fungsi ini adalah fungsi yang pertama dijalankan di program Dart. Objek ini adalah instance dari kelas dengan tipe data objek ini adalah nama kelas itu sendiri. Sekarang kita coba panggil kelasnya. Lalu kita masukkan ke dalam objek. Kita beri dua tipe karakteristik objek yang berbeda. Objek pertama berwarna merah, objek kedua berwarna biru. Lalu data-data setelahnya juga kita bedakan. Hasil outputnya kita coba samakan saja nilai outputnya. Ini coba ganti jadi 1. Kita tampilkan hasilnya. Dart a titik kelas dan objek Dart. Hasilnya bisa kita lihat. Fungsi kelas yang sama. Satu kelas dapat menghasilkan banyak objek mobil dengan karakteristik yang berbeda. Di sini contohnya yaitu mobil pertama berwarna merah Toyota 2023 dan mobil kedua berwarna biru Honda 2022. Lanjut kita bahas terkait konsep dasar dari OOP. Di sini contoh kodenya. Kita buat sebuah contoh kelas bernama rekening bank dengan sebuah properti, yaitu kita berikan konsep enkapsulasi, yaitu pemberi data, scope data. Di sini contohnya scope-nya private, jadi datanya tidak bisa diakses secara langsung melalui objek seperti sebelumnya. Properti harus menggunakan metode khusus. Di sini properti private ditulis menggunakan underscore di awal nama variabel. Kemudian kita buat sebuah konstruktor juga. Lalu bagaimana cara memanggil datanya? Kita menggunakan sebuah getter. Getter kita beri nama. Lalu kita kembalikan nilai dari properti di dalam kelas tersebut. Untuk namanya bebas. Lalu yang penting kita beri awalan get dan return untuk tipe datanya yang dikembalikan. Sama dengan tipe data propertinya. Kita juga buat dua buah metode yang menggunakan sifat dari rekening bank, yaitu store dan tarik. Store untuk menambahkan data, tarik untuk mengambil data. Kita juga buat kondisi dan print untuk memperlihatkan datanya. Jadi di sini untuk konsep dasar OOP sendiri ada 3 pilar utama yang harus dipahami. Contohnya yang sudah kalian lihat di sini adalah enkapsulasi. Jadi kesimpulannya, enkapsulasi melindungi data penting. Kita tidak bisa langsung mengubah saldo, kita harus melalui metode yang sudah disediakan di sini. Kemudian polimorfisme dan pewarisan kita akan bahas di bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian membuat kelas secara lengkap. Ini contoh kodenya. Kita kembali menggunakan kelas mobil. Kita tambahkan beberapa properti yang sudah kita bikin value defaultnya. Kita beri konstruktor untuk value yang masih kosong. Lalu kita jalankan metode hidupkan mesin untuk membuat beberapa kondisi. Hidupkan mesin, coba maju, kita coba RAM, dan kita coba matikan mesin.
Di sini ada kode untuk instansiasi demonstrasi kelasnya. Kita buat sebuah mobil berwarna hitam dengan merek BMW. Kita coba jalankan. Ada 4 instansi. Bagian kelima, konstruktor dan name konstruktor. Di sini contoh kodenya. Di sini ada kelas mobil dengan properti konstruktor dan juga name konstruktor. Di sini berbeda untuk beberapa tipe konstruktornya. Untuk name konstruktor, perbedaannya adalah dia memiliki sebuah value default untuk kelas-kelasnya. Jadi kita bisa memanggil untuk secara langsung penamaan-penamaan dari tiap konstruktornya. Contohnya seperti di sini. Untuk kita panggil fungsi mainnya. Lalu kita panggil beberapa cara untuk ini instansiasi model. Model pertama dengan konstruktor biasa, dan kemudian model yang kedua dan ketiga menggunakan name konstruktor bernama class dan spot, bekas dan spot. Dengan data input yang bisa disesuaikan dengan input dari tiap name konstruktornya, kemudian kita print. Print ini mengembalikan dari data to string-nya. Di sini dia override ke keunggulan default dan instansiasi kelasnya. Jadi dia langsung output dari kodenya seperti ini. Di sini kita akan tampilkan masing-masing datanya. Dia akan mengikuti format dari toString untuk menampilkan merek, warna, dan tahun. Seperti di sini, merek Honda, warna biru, dan tahun 2023. Dan beberapa data setelahnya mengikuti default dari tiap name constructor. Untuk Toyota, dia defaultnya tahun 2025 dan untuk Ferrari, dia default warnanya adalah merah. Kita lanjut dengan pembahasan terkait inheritance. Di sini kita akan masuk ke contoh keduanya. Ini saya buat beberapa pembahasan. Kita jelaskan dulu inheritance seperti keturunan dalam sebuah keluarga. Ada parent dan ada child yang mau isi properti dari parent seperti properti dan juga metodenya. Di sini contohnya seperti parent kelas kendaraan yang memiliki properti, merek, dan tahun. Dari sebuah metode terkait info dan jalan, di childnya ada child untuk mobil dan child untuk motor. Di sini untuk mobil, dia menambahkan data jumlah roda dan menambahkan buka pintu. Dengan sekalian menambahkan juga ke konstruktor childnya harus memanggil konstruktor parent. Jadi biar konstruktornya bisa menyesuaikan. Ini syarat wajib untuk child kelasnya, sama saja untuk motor. Lalu kita bisa juga untuk melakukan override metode parentnya. Seperti metode jalan ini, kita override datanya menjadi merek melaju di jalan raya yang sebelumnya merek sedang berjalan. Selanjutnya, hal yang sama juga dilakukan untuk motor dengan value dengan nilai yang berbeda, seperti value untuk jumlah rodanya. Lalu metodenya ada metode wheelie, melakukan wheelie, lalu jalankan juga di override. Kemudian kita bisa melakukan demonstrasinya di sini. Saya sudah buat untuk fungsi main dengan nilai-nilainya. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya. Di sini dia menampilkan nama kendaraan, memberikan informasi kendaraan, lalu lakukan untuk sebuah metode yang di override. Seperti untuk mobil, dia override-nya menjadi melaju di jalan raya. Lalu override untuk motor, melaju dengan lincah. Jadi ada beberapa teks yang di override-kan di dalam metode children. Kemudian metode khusus untuk childnya, untuk mobil pintu Toyota dibuka, dan untuk motor saya yang wheelie. Yamaha melakukan wheelie. Selanjutnya kita bahas terkait polimorfisme, di mana contoh untuk polimorfisme sendiri, kita bisa menampilkan list kendaraan. Lalu kita bisa lihat bahwa satu metode dia memiliki banyak bentuk. Dan di sini untuk metode jalannya dia memanggil metode yang sesuai dengan tipe objeknya. Jadi kita bisa lihat di sini berbagai macam bentuk polimorfisme. Kita coba panggil di bawah demo wheelie, yaitu ini Honda, Kawasaki, dan BMW. Dia mengikuti nama kelasnya. Mobil, motor, mobil.
Nah, lanjut ke bagian kedua. Abstrak class kita buat sebuah kelas dengan bentuknya abstrak. Abstrak class tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Nah, di sini bentuk dimasukkan ke dalam persegi. Nah, di sini bentuk dimasukkan ke kelas persegi. Dan di sini di dalam kelas abstraknya kita coba lihat di sini abstrak metodenya harus diimplementasikan di kelasnya juga. Dan di sini kita bisa lihat di sini cuma menyebutkan nama kelasnya doang, tidak bisa menyebutkan implementasinya seperti apa. Dan di sini juga untuk concrete method dia bisa dipakai secara langsung. Jadi hitung luas dapat dipakai secara langsung, coin flow dapat dipakai secara langsung di sini. Dia bisa dipakai secara langsung di dalam melalui objeknya secara langsung. Jadi tidak perlu dimasukkan ke sini. Untuk kelas childnya pesergi, dia melakukan konstruktor untuk nama. Lalu dia juga menerima data terkait value untuk sisi. Lalu juga dia mengoperate metode parentnya yang hitung luas dioperate. Sekalian juga mengisi implementasi dari metodenya. Karena di abstrak tidak ada implementasi sama sekali. Setelah kita buat juga child class kedua, lingkaran. Sebelumnya persegi ya, ini lingkaran. Dengan properti radius, lalu kita buat konstruktornya. Lalu kita override-kan untuk hitung luasnya. Dia formasinya berbeda. Kita coba demokan abstrak kelasnya dengan bentuk tes. Kita coba testing untuk bentar, ini bukan salah. Kita coba testing untuk yang ini. Oke, kita jalankan fungsinya. Kita jalankan programnya, kita lihat hasilnya di sini. Untuk properti method info untuk tiap child kelasnya. Bentuk persegi dengan luas 25, bentuk lingkaran dengan luas 28. Jadi selanjutnya kita bahas terkait interface dan perbedaannya terkait dengan abstract class. Contohnya di sini interface. Di sini contoh kodenya, interface mendefinisikan kontrak. Jadi ini kita bisa lihat contoh kelas, ada sebuah contoh kelas abstrak, terbang dan berenang. Lalu kita buat sebuah kelas yang mengimplementasikan interface-nya. Terbang, lalu terbang kita override, dan mendarat kita override-kan juga. Kita buat konstruktornya. Tidak perlu dipanggil subprop karena tidak punya properti untuk abstraknya. Tidak punya properti jadi 30. Kemudian kita timpa lagi dua buah interface-nya, kelas yang implementasinya multiple interface. Jadi dia bisa implementasikan lebih dari satu interface. Interface-nya tetap dalam tulisan abstrak. Cuma pelanjutan dari abstrak. Kita override untuk metode terbang dan sisa-sisa metode lainnya dari interface tersebut. Seperti terbang, mendarat, berenang, dan nyelam. Jadi seperti ini contoh kelasnya. Kemudian yang setelah interface kita coba bahas terkait mesin. Di sini contoh kodenya. Nah, mesin adalah cara menempelkan fungsionalitas. Jadi bisa dilihat di sini, kita lihat sebuah mesin berlari dengan fungsi lari dan jogging. Kemudian mesin terbang dengan fungsi terbang atau metode terbang, kita buat sebuah base class-nya bernama hewan. Hewan memiliki nama dan hewan kita buat konstruktor karena dia punya properti. Kita buat metode makan. Jadi hewannya dapat melakukan makan. Setelah itu baru kita mulai melakukan fungsi dari mesin tersebut. Menggunakan mesin dengan weight. Jadi kelas burung, extend hewan, weight berlari dan terbang. Jadi fungsi mesin seperti kelas. Cuma data metodenya bisa diberikan nilai. Jadi metodenya bisa dijalankan dan punya struktur datanya sendiri. Jadi karena interface abstrak dia kan bisa ditambahkan. Dia cuma mendefinisikan saja, tidak ada implementasinya sama sekali. Sedangkan mixin punya implementasi. Kita buat base class, lalu kita buat menggunakan mixinnya. Kita combine burung sama kelas hewan, sama beberapa nilai dari mixinnya.
Kemudian kita buat juga kelas berbeda, kelas kuda yang punya mix and blurry. Lalu kita coba demonstrasikan. Di sini contohnya, kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya: terbang, makan, dan lari. Mari kita lihat di sini adalah beberapa metode dari beberapa tipe kelas dan mix in yang berbeda, seperti lari dan mix and lari, terbang dari mix in terbang, dan makan dari kelas hewan. Untuk kuda terbang, dia bakal error karena kuda terbang tidak punya mix in terbang. Kita bisa lihat contoh kodenya. Nah, error. The method terbang isn't defined on the class kuda. Jadi kita tidak punya data terbang karena kuda tidak punya mixin terbang. Berbeda seperti burung. Burung punya terbang. Jadi kuda tidak punya. Bagian ketiga error handling kita bahas terkait try catch dan finally. Di sini contohnya. Kita buat demo sebuah fungsi pembagian. Kita buat metodenya. Buat fungsi bagi yang dimana dia akan mengirimkan throw. Throw itu adalah sebuah berbeda seperti print. Throw akan dibaca dalam sistem ini sebagai sebuah error. Dia akan mengirim error dengan tipe exception. Pembagian tidak boleh null. Demo error handling ini metodenya. Dia menggunakan beberapa blok: try, catch, dan finally. Try adalah yang pertama dipanggil, catch jika terjadi error, finally setelah dipanggil. Lalu setelahnya juga demo dengan on. Lalu kita buat beberapa tipe: catch, error, unsupported, format exception, dan catch saja. Lalu finally. Nah, di sini demo multiplier errornya dia adalah string item data. Kita bisa lihat try integer angka, double hasil, print, format exception, unsupported, error, lalu kita catch. Kalau misalnya ada error, dia dipanggil menggunakan data berupa list, lalu di looping kita lihat hasilnya. Beberapa data seperti ini harusnya error. Untuk 0 dan ABCD, karena dia nilainya 0, bukan 0 tidak bisa. Tidak boleh sebagus membagi. Dan ABCD tidak boleh karena dia bukan angka. Di sini kita coba panggil void line. Kita panggil di fungsi utama. Demo error handling. Pertama, kita demo error handling terlebih dahulu. Oke, kita coba jalankan programnya. Demo pembagi, terjadi kesalahan exception. Pembagi tidak boleh 0. Kita lihat kenapa dia 0. Karena di sini pembagiannya adalah 0, di mana pembagian double B, B-nya sama dengan 0. String exception, stringnya exception, operasi selesai, finally solid execute. Oke, finally solid execute. Kemudian ini demo dengan on. Error lainnya exception, pembagian tidak boleh 0, pembagi tidak boleh 0. Kemudian kita clean up lagi. Oke, dia sama seperti di atasnya. Kemudian kita coba error handling yang kedua. Di sini ada beberapa data. Jadi harusnya ada beberapa multiplier. Multiply error untuk 100 bagi 10 aman, 100 bagi 5 aman, 100 bagi 0 infinity dia tekan infinity. Bisa dianggap aman, cuma hasilnya tidak terhingga. Tapi ini harusnya error. Angkanya harusnya error. Cuma dia tidak tercatch di sini. Format exception sama unsupported tidak tercatch. Dia bisa tetap dikembalikan datanya, cuma datanya mendekati infinity. Kemudian untuk ABCD bukan angka valid, dia ditangkap di bagian format exception error. Karena formatnya salah, format yang keterima adalah integer, sedangkan nilainya adalah string. Walaupun di sini tiap angkanya dibikin string, tapi dia diparsikan sebagai integer sebelum nantinya dimasukkan ke variabel angka. Sekarang kita bahas terkait throw exception di bagian ketiga. Sebelumnya memang sudah dibahas, cuma kita bahas lagi. Untuk contoh kodenya seperti ini. Kita punya kelas validation exception. Kita implementasikan sebuah exception. Jadi dia adalah kelas children dari kelas exception. Untuk validation exception, dia punya properti pesan. Kita buat konstruktornya.
Lalu kita override ketika objek dipanggil. Kita override untuk return value-nya, validation exception, lalu kita kasih pesan. Jadi dia terima sebagai sebuah exception. Kita buat kelas user dengan constructor. Lalu dia juga menjalankan sebuah metode setelahnya. Metodenya bernama validasi, sebuah private method. Lalu kita cek setelah metodenya dijalankan. Cek dulu apakah namanya empty. Kalau namanya empty dikasih validation, tidak boleh kosong. Umur kurang lebih dari 0 atau lebih dari 120. Validation exception, lalu menyimpan simbol @ format email tidak valid. Tidak menyimpan @ formatnya tidak valid. Lalu kita override lagi ketika objeknya dipanggil, returnkan string ini. Ini contoh demonya. Demo customer exception berupa sebuah list yang kita looping satu persatu dengan berbagai kondisi. Kita panggil lewat main. Sorry find main demo customer error. Oke, di sini kita coba dat C2 throw exception user valid user Budi tahun 2025 tahun. Ini Budi 25 tahun, validasi gagal, nama tidak boleh kosong. Nama tidak boleh kosong. Di sini namanya kosong. Untuk ini kosong, lalu kita validasi gagal. Umur harus antara 0 sampai 120. Ini negatif umurnya. Error, lalu validasi ketiga, custom validasi, format email tidak valid. Ini tidak ada @-nya. Jadi formatnya tidak valid. Oke. Untuk terakhir kita bakal rangkum semua hal yang dipelajari sebelumnya. Kita masukkan ke dalam satu kode utuh. Di sini kita mempersiapkan beberapa hal seperti ini Pascal case, nama kelasnya, rekening bank, properti yang dibuat private. Kita buat constructor, panggil sebuah getter untuk sdatanya, lalu buat sebuah metode untuk operasi tambahan dan tarik. Kita buat sebuah demonstrasi sederhana menggunakan sebuah konsep aplikasi. Kita panggil OP dasarnya, kita buat error handlingnya. Karena error handlingnya terjadi karena datanya kurang. Dari maksud saya datanya kurang dari data melewati nilai batas data rekeningnya. Catch jadi kesalahan. Lalu print jika error. Dia di sini kita coba jalankan mainnya. Atau kita lanjut dulu, dia di sini mobil sport, bikin objek dasar mobil sport, di mana dia adalah turunan dari kelas mobil sport yang merupakan turunan dari extend, sebuah abstrak kendaraan dengan mixin turbo. Jadi abstrak adalah kelas tanpa yang metodenya tidak memiliki implementasi sama sekali, cuma inisiasi nama metode. Dia juga punya properti dan juga punya constructor. Kemudian untuk mixin dia berbeda dengan abstrak. Metodenya punya implementasi dan propertinya bisa punya nilai. Sama sih seperti abstrak. Kemudian ketika kita memanggil kelasnya yang merupakan extend gabungan dari kendaraan dengan mixin turbo, kita buat constructor. Kita juga harus memanggil super karena untuk nilai kendaraan dia punya constructornya juga. Karena dia punya nilai di sini, nilai properti. Lalu kita override-kan untuk metode kendaraan. Kita implementasi isiannya sekarang. Kita override-kan juga untuk metode jalan di kendaraan. Lalu kita bikin sebuah metode sendiri untuk kelas ini, yaitu metode maju. Kita coba jalankan kelasnya. Mesin Ferrari dihidupkan dengan suara menggelegar. Turbo dijalankan, Ferrari maju kencang, kecepatan 200, tarik berhasil saldo 500. Kemudian jika saldonya kurang dari 500, saldo tidak cukup. Di sini kita cuma butuh pakai conditional else. Kita tidak perlu pakai error handling. Secara konsep dia sama, menampilkan saldo jika saldonya tidak sesuai dengan kondisi. Dan itulah teman-teman, kita telah mempelajari konsep-konsep penting dalam DAP terkait kelas dan objek. Kemudian enkapsulasi inheritance, polymorphisme, abstrak kelas generate inheritance-nya, kemudian mix in untuk menambahkan fungsionalitas. Di sini fungsionalitas di mix in, kemudian error handling yang di proper dengan try catch-nya. Kita juga bisa throw exception-nya juga.
di throw jika kondisinya tidak sesuai, dan ya seperti itu.